Oke, episode 41 ini sekarang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat bergabung kembali dan di episode kali ini, episode 41 ya, kita akan membahas tentang 10 vocabulary yang berhubungan dengan kegiatan bertani gitu ya. Dan ini harusnya akan sangat relate bagi kalian-kalian yang orang tuanya memang petani. Nah, kita langsung saja mulai dari kata pertama. Kata pertama adalah sow, tapi ini adalah kata kerja, jadi to sow. To sow ini artinya menyemai, menyemai benih padi gitu. Sowing itu artinya menyemai. Nah, setelah menyemai, biasanya setelah bibitnya ini tumbuh dan menghijau, kemudian ini akan dibagi-bagi ke dalam ikatan-ikatan kecil dan ditanam gitu ya. Nah, itu penanaman seperti itu kita sebut dengan transplanting. Transplant. To transplant itu artinya menanam bibit yang sudah tumbuh dan memindahkannya ke tempat lain. Nah, itu kita sebut dengan transplant. Satu-satu ya. Makanya kalau ada orang yang rambutnya itu apa ya, rontok parah gitu ya, dan dia pengen apa namanya, dapat rambut baru lagi, itu kita sebut dengan hair transplant karena dia memang tanamnya itu satu-satu. Selanjutnya, kegiatan menyiangi setelah ini tumbuh beberapa saat itu kan biasanya disiangi ya supaya nggak banyak apa namanya, gulmanya, tidak banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu asupan nutrisi padinya. Nah, itu kita sebut dengan weeding ya. Weeding itu artinya tindakan kegiatan menyiangi tanaman yang mau kita targetkan untuk tumbuh. Selanjutnya ada kata fertilize, itu artinya memupuk. Selanjutnya yang tak boleh lupa ya dari kegiatan bertani bersawah ini adalah airnya, asupan airnya. Jadi untuk memastikan bahwa asupan air di tanah ini, apa, di sawah ini cukup, itu disebut dengan irigasi. Ya. Kegiatan to irrigate gitu. To irrigate itu artinya mengairi sawah. Kalau mengendalikan hamanya kita sebut dengan apa? Mengendalikan hama itu disebut dengan control pest. To control pest. Pest control kalau mau pakai noun ya. Tapi control pest itu artinya mengendalikan hama. Pest ini banyak ya jenisnya, bisa walang sangit, bisa belalang, bisa tikus, bisa macam-macam. Tapi kalau pest itu semua masuk ke dalam kategori pest. Nah, kecuali kamu mau specifically bilang uh, apa nama hewannya gitu, belalang apa, grasshopper ya kalau dalam bahasa Inggris, terus tikus tuh mouse dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi kalau semuanya hama secara umum, maka itu kita sebut dengan pest dalam bahasa Inggris. Jadi untuk mengendalikan hama, kita bilangnya to control pest dalam bahasa Inggris. Kata nomor 7 ini ada harvest, memanen ya. Di nomor 8 ada pemipilan. Nah, pemipilan ini kan artinya memisahkan apa ya, biji padi dari batangnya gitu. Nah, itu kita sebut dengan memipil. Memipil ini dalam bahasa Inggris kita sebut dengan thrashing. To thrash. Thrashing atau to thrash. Memipil. Setelah dipipilin biasanya ini akan dijemur, di dry, pokoknya dikeringkan lah ya dalam beberapa waktu. Biasanya itu agak lama ya. Kemudian setelah itu selesai, bulir padinya ini akan dipisahkan dari sekamnya. Nah, kegiatan memisahkan bulir padi dari sekam itu kita sebut dengan winnowing. Winnowing dalam bahasa Inggris. To winnow itu artinya untuk memisahkan atau menggiling lah ya mungkin ya. Kalau di kampung-kampung, menggiling padi itu artinya memisahkan bulir padi dari sekamnya. Nah, sekamnya ini nanti bisa jadi by product lagi mungkin untuk makanan ternak atau apa. Nah, tapi kegiatan memisahkan bulir padi dari uh, sekamnya itu disebut dengan winnowing dalam bahasa Inggris. Atau kalau mau kata kerjanya to winnow, untuk menggiling. Nah, kata yang terakhir. Nah, ini agak sedikit terlupa tadi ya. Jadi kalau orang itu apa namanya, memanen padi itu kan macam-macam caranya. Ada yang pakai mesin, kayak dibabat gitu ya, saya nggak ngerti juga sih. Ada yang dia dengan disabit secara manual. Nah, sabit, tindakan menyabit itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan scything. Scythe itu artinya sabit. Jadi kalau scything artinya menyabit. Menyabit rumput, menyabit padi, bisa terserah. Pokoknya ini adalah cara manual untuk memanen padi. Alright, those are 10 words. Silahkan dipakai.
sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhannya, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan mungkin ini adalah 2 minggu ke depannya. Alright, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.